صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنت العليم الحكيم. قال فصل في أحكام الطلاق. Pasal menerangkan tentang hukum talak. Wahwa lugatan halul qaidi. Talak itu menurut bahasa memutus tali. Memutus tali dah. Kalau secara bahasa, talak memutus tali. Wa syar'an ismun li halli qaidin nikah, akan tetapi menurut syariat yang dinamakan dengan talak, yang dinamakan dengan tolak itu adalah memutus tali pernikahan, memutus tali pernikahan. Wa yushtaratu li nufudhihi at-taklifu, dan disyaratkan untuk terjadinya talak itu adalah at-taklif. Yang pertama, orangnya yang mentalak harus disyaratkan mereka mukallaf. Kemudian wal ikhtiaru, dan juga memang dalam keadaan sadar. Jadi kalau misalkan orang mentalak istrinya memang harus mukallaf, ini sudah baligh, kemudian harus termasuk orang yang ikhtiar dalam keadaan sadar, bisa memilih antara tolak dan bisa memilih antara tidak mentalak dalam keadaan sadar. Jadi kalau misalkan ada seorang suami mentalak istrinya di waktu tidur, dia gak sadar, cuma dalam tidur ia mentalak istrinya, saya telak waktu tidur, maka itu tidak bisa dinamakan talak karena dia tidak dalam keadaan sadar. Amma sakrun fa yafudu talaquhu uqubatan lahu. Ada pengecualian orang mabuk. Nah, kalau orang mabuk itu tetap terjadi talaknya. Karena uqubatan lah. Karena memang siksaan untuk dia. Dia tak ingin mentalak gara-gara mabuk, minum khamr, minum bir, kemudian mengatakan hal-hal yang aneh dan mengatakan talak kepada istrinya, padahal dia tak ingin mentalak, cuma gara-gara mabuk. Maka dalam syariat itu memang tidak memberikan keringanan kepada orang yang sedang melakukan bermaksiat. Contoh lagi yang lain, ada seseorang yang mabuk, kemudian ia membunuh orang lain, maka tetap dihukum penjara. Kalau misalkan di Indonesia tetap dihukum penjara. Kalau misalkan di daerah Arab, dia harus memang dibunuh juga gitu loh, karena telah membunuh orang. Loh, kok bisa cerengan dia gak sadar, dia mabuk lah, itu gara-gara mabuk. Sedangkan mabuk sesuatu yang diharamkan, gara-gara ia mabuk tetap harus dihukum. Kalau misalkan membunuh orang, gara-gara ia mabuk tetap harus dihukum. Kalau misalkan ia menyepelekan perempuan, menganiaya perempuan, melecehkan perempuan, gara-gara mabuk. Kenapa? Karena salah siapa? Salah sendiri mabuk gitu loh. Uqubatan lah, untuk menjadi siksaan terhadap dirinya. Makanya mabuk dihindari, sesuatu yang berbau haram dihindari, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Talaqu durbani sharihun wa kinayatun. Talak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama talak syarih, yang kedua talak kinayah. Kalau bahasa Maduranya kinayah itu semunan, enggak tahu saya bahasa Indonesianya. Wasarihu ma la yahtamilu ghairat talaqi. Ya, kalau misalkan talak sharih, talak jelas adalah lafaz adalah kata yang diucapkan oleh seorang suami yang tidak bisa dialihkan kepada makna selain talak, tetap bermakna talak. Wal kinayatu ma tahtamilu ghairuhu walau talaffadha az-zawju bis-sharih wa qala lam urid bihi talaqa lam yuqbal qawluhu. Sedangkan yang dinamakan dengan talak kinayah adalah kata-kata atau lafaz yang bisa menyimpan makna talak dan juga bisa menyimpan makna yang selain talak. Sehingga kalau misalkan ada seorang suami mengatakan mentalaffuzkan
mengatakan secara jelas kepada istrinya bahwa ia mentalak istrinya, kemudian waqala lam urid bihi talaqah. Kemudian setelah mengatakan itu, ia mengatakan, saya enggak bermaksud untuk mentalaknya, cuma mau bergurau aja, cuma mau ya kerja biran, cuma ingin mali istrinya cemburu misalkan. Lam yuqbal qawluhu, maka perkataan suami yang telah mengatakan talak sharih itu tidak bisa diterima oleh syariat, tetap terjadi talak karena ia telah mengatakan talak busharih, talaknya jelas banget. Wasyarihu salah satu alfadin, sedangkan talak syarih ini terbagi menjadi 3 lafaz. Yang pertama at-talak, yang kedua al-firaq, yang ketiga as-sirah. Yang pertama adalah talak, mashtaq kamil tuqatallaqtuki wa anti talikun mutallaqah, mengatakan talak. Seperti contoh, katallaqtuki, aku mentalakmu, wa anti talikun, kau saya talak, wa mutallaqatun, kau orang yang tertelak. Yang pertama lafadznya talak, yang kedua al-firaq, berpisah. Contoh kafaraqtuki, aku memisahkanmu, wa anti mufaraqatun, engkau adalah perempuan yang akan saya pisahkan. Itu juga termasuk talak sharih. Yang ketiga as-sirah, yang ketiga adalah membebaskan. Contoh wasarrahtuki, sarrahtuki, aku membebaskanmu, wa anti musarrahatun, engkau adalah perempuan yang saya bebaskan. Maka itu sudah mengatakan talak secara jelas, talak sharih namanya. Amina sharih aidan al-khulu', yang juga termasuk talak sharih itu adalah khulu', seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdul Rahman di kajian kemarin. Khulu' ada suatu ada suatu timbal balik lah untuk pertelakan membayar, artinya kalau khulu' ini kan. Indukirul malu, jika kapan yang terjadi talak sharih kalau dalam masalah khulu, ketika harta telah disebutkan. Nah, jadi saya akan membebaskanmu dengan harta sekian dengan harta 5 juta misalkan. Ada tebusannya, maka juga termasuk talak sharih. Wa kadal mafadah. Wala yaftakiru syarihut talaqi ila niyyah. Dan tolak sharih itu tidak membutuhkan niat, baik niatnya memang mau mentelak beneran ataupun niatnya cuma mau bergurau, cuma mau membuat istrinya cemburu gara-gara ditelak, cuma mau supaya istrinya bisa bermanja kemudian mengatakan telak. Itu tidak bisa, karena talak sharih itu gak membutuhkan niat. Kan mengatakan sudah terjadi walaupun tidak ada niat untuk mentelak, sudah terjadi talak karena sharih, lafadznya sharih. Maka berhati-hatilah terhadap talak sharih, talak yang mengatakan lafadz secara jelas. Wa yustasnal mukruh 'ala talak wa sharihuhu kinayatun fi haqqihi inna wa waqa'a wa illa fala. Nah, cuman ada pengecualian. Kalau misalkan ada orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya, maka walaupun ia mengatakan talak secara jelas, mengatakan benar-benar mengatakan talak kepada istrinya, maka itu sudah dianggap dengan kinayah. Kalau misalkan ia berniat, maka terjadi talak. Kalau misalkan tidak berniat untuk mentalak, maka tidak terjadi talak. Karena memang ia terpaksa, dipaksa oleh seseorang, kemudian mau gak mau harus mengatakan talak. Kalau misalkan gak mentalak istrimu, kalau istrimu tidak ditelak akan kubunuh. Kan orang seperti ini terpaksa, maka mau gak mau harus mengatakan talak. Lah ini harus membutuhkan niat. Talak memang akan terjadi pada orang yang dipaksa jika ia berniat untuk mentalak istrinya. Akan tetapi kalau dia tidak berniat untuk mentalak istrinya, cuma mengatakan saja karena gara-gara dipaksa, maka tidak terjadi talak. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamalat talaqa wa ghairah. Sedangkan ada juga pembahasan sekarang masalah talak kinayah. Talak kinayah itu talak yang
maknanya, lafadznya tidak jelas mengatakan telak, jadi bisa dialihkan kepada makna selain telak. Yaftakiru ilan niyah, sedangkan telak kinayah ini membutuhkan niat. Fa inna wa bil kinayati talaqah waqa'ah. Kalau misalkan orang yang mentelak dengan telak kinayah itu berniat untuk mentelaknya, maka terjadilah telak. Wa illa balah, kalau tidak berniat maka tidak ada telak. Wa kinayatu talaqi ka anti bariyatun khaliyatul ilhaqi bi ahlik. Contoh ya, kalau misalkan kinayah, telak kinayah, engkau adalah orang yang sendirian, pulanglah pada keluargamu sekarang. Nah, kan lafadznya kan gak jelas mengatakan telak, cuma disuruh pulanglah ke keluargamu sekarang. Nah, itu membutuhkan niat. Kalau misalkan niat untuk mentelak, terjadilah telak. Kalau misalkan cuma disuruh pulang aja, misalkan, ya gak terjadi telak. Ghairi dzalik mimma huwa fil mutawwalat. Wan nisa'u fihi ayat talaqi darban. Perempuan dalam masalah talak itu dibagi menjadi dua bagian, yang mana kita akan jelaskan, kita akan bahas masalah dua bagian ini di pertemuan yang akan mendatang. Mungkin sekian dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.